Oke, kita jalan dulu nih. OTW Purbalingga. Lewat jalur mana nih? Majalengka pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah dulu, dadah. Dadah. Assalamualaikum, halo rekan-rekan seantero negeri. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dalam perjalanan kali ini, gua mau ajak gengs-geng semua mudik virtual bareng 3WD Wanderlust Wheel with Doy. Sebelum kita lakukan perjalanan, kita isi dulu bensin. Selain isi bensin, gue juga mau cek tekanan ban biar aman-aman aja nanti di jalan. Oke gengs, stay tune terus ya videonya. Motor gue ini peminum segala ya. Jadi bensin apa aja masuk gengs, kecuali solar. Oh iya gengs, tujuan mudik gua yaitu Purbalingga, Jawa Tengah gengs. Ya nggak terlalu jauh, sekitar 390 kiloan. Tapi kali ini gua mau coba lewat jalur tengah gengs. Kenapa lewat jalur tengah? Ya karena alasannya pemandangannya lebih cakep dan menghindari bertemu dengan bis-bis di pantai utara gengs. Gua lebih pilih jalannya lebih jauh tapi lebih santuy. Dan tentunya dengan suguhan pemandangan yang luar biasa gengs. Eksekutif. Untuk mudik, baru kali ini gue lakukan dengan mengendarai sepeda motor geng. Sebetulnya gue sering sih touring naik motor cukup jauh tapi under 250 km. Sebelumnya pernah gue naik motor jauh yaitu ke Yogyakarta, tapi itu udah beberapa belas tahun yang lalu, tepatnya 15 tahun yang lalu gengs. Nah baru kali ini gua mengendarai sepeda motor dengan jarak yang cukup jauh. Tapi kali ini gua nggak sendirian. Gua bersama istri gua berboncengan gengs. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan tanpa kurang satu apapun. Gue juga sekalian ngetes ini motor karena sebelumnya gua lakukan upgrade pada mesin motor Mega Pro Koperasi yang gue pakai sehari-hari ini gengs. Nah apakah motor dengan di upgrade mesinnya itu durable untuk jalan jauh, menyusahkan atau menyenangkan? Kita lihat aja gengs. Sebagai pembuktian video gua di beberapa waktu yang lalu gengs, yang mana judulnya bore up untuk mudik aman atau bahaya. Let's tes. Nah sekarang saatnya kita tes. Sekarang kita lewati jalan tembus gengs. Tadi gua dari Jalan Raya di Cikarang diarahkan untuk berputar balik ambil kanan. Kita lewat jalan-jalan kampung, jalan-jalan desa yang mana nanti ini akan tembusnya di kawasan industri Kerawang gengs. Ya lumayan untuk memotong perjalanan. Ini udah jadi ciri khas gua kalau jalan kemana-mana tuh selalu aja lewat jalan-jalan yang kayak gini. Karena gua rasa jalan seperti ini yang bikin gua happy, bikin gua tenang dan bikin gua nyaman. Jadi yang gak suka jalan seperti ini ya gak usah diikutin gengs, cari jalan gede aja. Tapi yang suka jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang menantang, nah boleh lo ikutin gengs. Nah ini kita lewati sebuah jalanan yang mungkin ini jalanan swadaya masyarakat ya. Abis di sini kita mau lewat harus bayar dulu. Ya kayak semacam jembatan apa ya, tol laut lah. Ini tol sungai mungkin ya. Jadi kita bayar Rp2.000. Ya nggak apa-apa lah. Demi jarak yang lebih singkat, oke nggak apa Rp2.000 bukan hal yang sulit.
Oke gengs, ini jadi jalannya seperti ini. Dan kebetulan juga gue pernah lewat jalan sini malam-malam gengs. Memang segitu gelapnya. Dan tidak disarankan untuk kalian-kalian semua lewat jalanan ini sendirian di malam hari. Sebetulnya sih mungkin aman-aman saja. Tapi kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Alias ya berjaga-jaga dulu lah sebelum terjadi sesuatu. Nah, karena di sini jalannya tidak ada penerangan, bisa kalian lihat di kanan kiri memang jarang banget tuh ada lampu. Nih ada beberapa doang, tapi kayaknya wattnya kecil juga nggak terang kayaknya, tetap aja gelap. Jadi lebih baik pilih jalan yang pasti-pasti aja gengs, kecuali buat gua. Nah kan gengs, kita tembus di kawasan industri Karawang gengs. Ini jalannya juga sepi gengs, mau malam mau siang juga sepi. Lurus banget, tapi jangan terbuai dengan jalanan yang lurus dan lebar karena banyak speed bumpnya. Jadi hati-hati gengs kalau pacu gas tanpa kita tahan emosi. Nah akhirnya kita dapat celaka gengs karena ada speed bump yang bisa saja membuat kita hilang kendali gengs. Kita sudah sampai Cikampek gengs. Oh ya tadi gue lupa. Jadi gue berangkat ke Purbalingga ini di hari terakhir puasa, yaitu tanggal 30 Maret tahun 2025. Yang mana nanti malam sudah malam takbiran. Mudah-mudahan aja jalanan rame ya gengs. Perkiraan gue sih gue sampai tengah malam. Karena gue berangkat dari Bekasi pukul 11 lewat sedikit lah tadi dari pom bensin. Ya kemungkinan sampai Purbalingga tengah malam. Oke, kita udah cover perjalanan sekitar 97 kilo. Posisinya di mana, Pak? Masih jauh banget. Panasnya. Yuk, semangat yuk. Setelah istirahat sholat kita lanjut lagi perjalanan gengs. Hari ini kerasa puasa tuh berat banget karena ya kita dalam perjalanan panas pula, seret banget. Pokoknya hari ini luar biasa lah. Tapi tetap kita harus berpuasa. Kuat. Pokoknya kita harus tetap berpuasa sampai maghrib nanti. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan. Apalagi disuguhkan dengan jalanan yang pemandangannya aduhai gengs. Seperti ini nih, kanan kiri hijau-hijau lumayan lah. Jadi teriknya matahari tidak langsung sampai ke tubuh kita gengs. Kayaknya jalanan ini baru kali ini nih gue lewatin sepengalaman gue berkendara dengan roda 4 ataupun roda 2. Ini di mana ya? Cikampek ke arah Purwakarta mungkin, atau Purwakarta ke arah Subang. Ya kira-kira itulah. Gue sendiri sih nggak tahu tepatnya ada di mana. Yang penting gue ikutin aja jalur yang ada di map. Selama itu masih bisa dilalui, ya gas terus gengs. Nah lihat setup jalannya kanan kiri hijau-hijau seperti ini. Terus ya hamparan luas tanah lapang lah ya. Bayangin aja nih. Nah kalau jalan malam-malam kayak gimana? Ya kayaknya nggak disarankan juga. Nggak ada penerangan juga di sini. Yang ada gelap-gelapan. Kalau kondisi kendaraan lu pada nggak proper, tentunya akan menghambat lu dalam perjalanan. Kok sepi ya? Vibes mudiknya kurang dapet di sini. Nggak ada lalu lalang motor atau mobil yang bawa barang banyak gitu khas orang mudik. Di sini sepi banget. Tapi kalau gue lihat berita juga bahwa pada tahun ini pemudik itu tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2025 merupakan tahun yang mana jumlah pemudiknya paling sedikit dari beberapa tahun yang lalu. Ya mungkin itu salah satu sebabnya ini jalanan bisa sepi. Atau bisa jadi puncak arus mudiknya beberapa waktu yang lalu ya. Tapi memang di Cikarang juga gue gak menemukan banyak pemudik sih yang berangkat ke arah timur.
Biasanya kan gue juga sering lewat tuh jalan biasa walaupun naik mobil, itu udah padet banget tuh. Mau sampai H+2 pun masih banyak orang yang berkunjung ke kampung halaman dari Jawa Barat atau dari Jakarta menuju ke arah timur, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Mudik menggunakan sepeda motor itu berbeda ya dengan menggunakan roda 4, dimana stamina kita jauh lebih terkuras. Jadi ketika dalam perjalanan kalau memang sudah capek ya istirahat aja, nggak usah dipaksain. Sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Subang. Perasaan udah lama jalan tapi kok masih sampai di sini-sini aja ya. Subang itu kan nggak terlalu jauh dari Bekasi. Ya udahlah, nikmatin aja. Di sini juga gua mau jelasin. Banyak yang bertanya dari temen-temen tuh, kok bisa ya mudik naik motor? Anak-anak dikemanain? Ya jadi anak-anak itu naik mobil sama nenek kakeknya. Sedangkan gua dengan istri menggunakan sepeda motor. Kok nggak bawa mobil aja? Ya kita mau coba sesuatu yang baru. Dan ini jadikan sebuah pengalaman. Dan lagi pula gue lebih suka naik motor. Bukannya egois, tapi tetap kita dalam tujuan yang sama. Anak-anak sampai di tempat tujuan, gue pun sampai di sana. Cuman beda moda kendaraannya aja. Yang satu naik mobil, gue naik motor. Di samping itu, naik motor itu jauh lebih hemat secara material. Tapi ya tadi gue bilang stamina kita jauh lebih terkuras. Selama kita happy, itu tidak menjadikan suatu kendala yang berarti gengs. Sedikit sharing atau berbagi pengalaman persiapan gue sebelum mudik menggunakan sepeda motor gengs. Jadi untuk orangnya atau diri gue pribadi dengan istri yang perlu disiapkan adalah mental sudah pasti. Tentunya badan kita juga harus jaga kesehatan biar pada saat jalan atau mudik menggunakan sepeda motor kita tetap fit. Nah untuk motornya sendiri di sini gue udah lakukan banyak persiapan, diantaranya upgrade mesin tentunya biar jos di jalan. Bukan saja upgrade mesin tapi kita harus perhatikan part-part yang lain seperti pengereman, kelistrikan dan lain-lain. Semuanya sudah gue perbaharui. Jadi di jalan jauh lebih asik gengs. Dan tidak lupa yang paling penting tuh di sini adalah charger handphone. Jadi charger handphone itu harus ada di motor gua gengs. Kenapa? Ini penting banget karena gua nggak bisa kemana-mana tanpa Google Map. Karena gua orangnya kederan. Nah, jadi ini penting yang ada charger handphone. Selain itu apalagi ya? Oh ya, kita butuh raincoat ketika hujan. Kita ya masa ya basah-basahan, bisa sakit nanti masuk angin yang ada. Dan beberapa part yang sepele tapi nyatanya penting. Misalkan gue bawa lakban. Lakban buat apa sih? Nah nanti tuh ada tuh di video gue selanjutnya. Lakban itu kegunaannya buat apa ketika di saat-saat genting atau di saat-saat tertentu. Pada saat hujan tentunya. Hal-hal seperti itu mungkin sepele tapi banyak membantu kita dalam perjalanan. Untuk uang ya, jadi uang atau kan biasanya kita kalau di Jakarta aman-aman aja kita bawa e-money atau uang di ATM aja. Nah kalau untuk perjalanan jauh apalagi lewat jalan-jalan seperti ini disarankan kita membawa uang cash yang lebih banyak. Nyatanya tadi gue isi bensin itu nggak bisa pakai QRIS ataupun transfer, bahkan debit nggak bisa juga. Pokoknya cash semuanya. Ya artinya kita butuh uang cash juga. Nah jadi biar tidak mempersulit kita dalam perjalanan. Karena cari ATM di desa itu cukup sulit. Udah sampai Cirebon gengs, tapi nggak tahu Cirebon bagian mana nih. Ya pokoknya di situ plakatnya tulisannya Kabupaten Cirebon. Ya udah, berarti kita sudah sampai di Kota Udang. Kalau siang gue cari kalau nggak puasa gue cari empal gentong dah. Sayangnya kita sedang berpuasa, jadi nunggu buka aja gengs. Majalengka I'm coming dengan pemandangan yang indah disuguhkan oleh sang pencipta gengs. Di depan perbukitan jalanan sudah mulai menanjak, suhu udara pun sudah mulai menurun. Sejuk gengs. Subhanallah, indahnya alam Indonesia ini gengs. Ya alam Indonesia itu tidak kalah ya dengan yang di luar negeri. Walaupun gue belum pernah keluar negeri, setidaknya kan gue pernah lihat tuh
di kalender-kalender, di film-film atau video-video, ya kayaknya sama-sama aja atau bahkan lebih indah Indonesia. Cuman sayangnya orang kita itu kurang menjaga kebersihan. Jadi alamnya sudah indah, bagus, tapi dengan adanya kotoran atau sampah itu yang mengurangi estetika. Waktu berbuka, gengs. Setelah berbuka, kita tunaikan dulu sholat maghrib, gengs. Di depan gue ini ada masjid yang estetik banget. Lihat aja nih. Buat tempat imam sholatnya itu dikelilingin sama kolam yang ada ikan koinya. Mantap jiwa. Keren sih ini. Jarang loh yang ada kayak gini. Niat banget buatnya. Padahal ini di pedesaan. Oke, setelah isoma, istirahat, sholat, makan, kita lanjut lagi perjalanan agar cepat sampai, gengs. Biar nanti cepat selonjoran deh, karena udah pegel-pegel banget nih. Satu hal yang gue takutkan setelah makan ini adalah ngantuk, gengs. Tapi kan gue makannya nggak banyak-banyak, cuman mie ayam udah cukup. Harga makanan di sini murah-murah loh, gengs. Mie ayam cuma Rp8.000 sama bakso Rp10.000. Di Bekasi nggak ada tuh, di Jakarta apalagi. Mungkin harga di sini menyesuaikan daya beli masyarakatnya juga ya. Jadi hidup di sini kayaknya makmur banget deh. Ada sedikit problem di sini. Lampu gua nggak bisa ngedim, jadi stuck gitu aja. Lampu jauhnya nggak bisa. Efeknya gua harus berhati-hati, jaga jarak dengan sesuatu yang di depan gua. Alhamdulillah. Wih, rame ya para pawai masyarakat menyambut hari raya Idul Fitri. Wah, kayak gini jarang banget loh di kota-kota besar. Tapi di desa-desa sepanjang jalan gua temuin ini. Bikin macet sih, tapi ya seru aja gitu. Jadi inilah vibes yang benar-benar dicari ketika kita mudik pada saat malam takbiran. Seniat itu loh. Ada yang bikin onta, ada yang buat masjid, ada yang bikin siksa kubur, aneh-aneh lah pokoknya. Seru abis pokoknya. Jarang itu di kota, karena mungkin ya kalau di kota kan orangnya udah ini masing-masing ya. Kalau di sini kan mereka memang orang satu kampung, jadi kekerabatannya itu jauh lebih terjalin dibanding di kota. Itu mungkin salah satu alasannya. Rame banget ini, seru banget. Aduh, bakal ketemu di kota seperti ini. Bener-bener vibes yang Jam berapa, cari. Bang? Jam 8 masuk Jawa Tengah. Alhamdulillah tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kita sudah sampai perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kita masuk ke daerah Brebes, gengs. Kita sudah pindah provinsi, gengs, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, ada satu hal yang gue perhatikan. Setup jalanan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah tuh ada sedikit perbedaan. Kalau di Jawa Tengah tuh jalan lurus gitu. Bukan berlaku di jalanan-jalan datar aja ya, atau di dataran rendah, tapi di dataran tingginya juga seperti itu. Di Jawa Barat dataran tingginya tuh rata-rata banyak keloknya. Tapi kalau di Jawa Tengah tuh ada juga keloknya, tapi nggak sebanyak di Jawa Barat. Yang efeknya bikin mesin tuh cepet lelah kalau tanjakan itu nggak ada kelok-kelok. Itu sih yang sepenglihatan dan sepengalaman gue ketika melalui jalanan-jalanan yang ada di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah. Enaknya mudik di waktu takbiran tuh rame jalanan, gengs, walaupun tengah malam juga. Saut-sautan, lantunan takbir menggema di setiap wilayah, gengs. Nah, itu yang membuat kita merasa nyaman dan aman di jalan. Dan juga penyejuk hati, gengs, tentunya. Sampai di sini. Wih, apa ini, gengs? Wah, keren. Wah, pas banget. Bakar-bakaran apa ya? Udah kayak demo aja nih. Kayaknya orang bakar petasan ya. Tapi apa nih merah-merah begini? Pawai apa? Wih, ada perahu, gengs. Wah, pokoknya gitu dah. Lihat aja, gengs, seru abis. Seniat itu loh. Gue bingung, seniat itu loh mereka melakukan hal itu semua. Salut sih. Setahun sekali ya, kenapa enggak kan?
Sekali lagi kalau gengs perhatikan jalanan yang gue lalui itu, lihat aja selalu jalanan desa atau jalanan provinsi. Jarang tuh gue lewat jalanan nasional, pasti gue belok lah ke jalanan yang lebih sempit atau jalan-jalan tembus. Ini kan jatuhnya jalan desa nih, nggak ada marka sama sekali. Bahkan kanan kiri ini rumah warga. Ya nggak apa-apa, memang itu yang gue cari. Seru loh, gelap-gelap gimana gitu, tenang juga, nggak ada mobil-mobil besar. Jadi kita lebih aman lah. Kewaspadaan tetap diperlukan. Bukan berarti dengan keadaan seperti ini kita lengah, gengs. Yang terpenting ketika melalui jalan tembus, pastikan kendaraan kalian tuh proper. Dan yang paling penting adalah bahan bakarnya juga harus terisi. Pastiin itu di tangki ada bensin. Jangan sampai nggak ada. Kalau mogok ya bingung mau bantuan dengan siapa. Tapi gue yakin sih orang-orang di sekitar sini kalau rumahnya lu ketuk, pasti dipersilahkan untuk masuk, bahkan ditolongin lu juga. Ya karena orang-orang desa tuh lebih baik, gengs, lebih tulus kayaknya. Dan rasa curiga terhadap orang lain itu nggak seperti kita yang ada di kota-kota besar. Ya kita ada orang asing tiba-tiba datang tuh kayaknya curiga banget gitu. Tapi kok di sini pernah waktu itu sekali waktu ada kendala di kendaraan gue ketuk rumah warga malam-malam. Alhamdulillah gue dipersilahkan untuk beristirahat, bahkan diberikan suguhan kopi dan singkong goreng. Segitu baiknya. Bayangin dong kalau itu terjadi di daerah kita di kota-kota besar, apa bisa terjadi hal-hal demikian? Tentunya itu hal yang langka. Oke gengs, kita sudah tiba di Aji Barang. Sedikit lagi Purwokerto, lanjut ke Purbalingga. Nah, waktu menunjukkan pukul 11.30. Lapar, kita makan dulu, gengs. Biar nggak masuk angin, makan dulu, gengs. Kita makan angkringan di sini. Kalau udah sampai Republik Ngapak tuh, yang nggak boleh ketinggalan yaitu tempe mendoanya, gengs. Setelah kenyang kita cus lagi, gengs. Kampung halaman semakin dekat. Ini udah di Purwokerto. Dan sebentar lagi Purbalingga. Nah, kampung gue ini namanya Mipiran. Mipir itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh melipir-melipir ya. Dekat gitu. Artinya dekat dengan perbatasan. Kebetulan perbatasan adalah dengan Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi nggak jauh lah. Lebih dekat ke Purwokertonya dibanding ke kotanya langsung. Alhamdulillah so far so good. Sejauh ini badan tetap fit. Motor pun masih prima, tanpa kendala satu apapun yang membawa kita sampai tujuan. Sebetulnya tujuan dari perjalanan itu adalah kembali pulang dengan selamat. Kalau kita melakukan perjalanan, selamat itu adalah yang utama. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan dalam perjalanan. Akhirnya kita tiba juga di Purbalingga, tepatnya di Desa Mipiran. Artinya kita sudah sampai, gengs. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah sampai dengan selamat tanpa kurang satu apapun, geng. Oke, gengs, gua mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh gengs-gengs yang merayakan Idul Fitri atau Lebaran. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya, gengs. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya, gengs. See you, bye-bye.